Saya Aisyah dari kelas 12 IPS 1. Program studi yang saya ingin tujukan adalah saya ingin kuliah di Bachelor of Arts dengan jurusan musik di London. Dan saya untuk skor saat ini masih 8. Apalagi Pak? 8 ya, Bro? Iya, 8. Apa yang bisa dilakukan 1 tahun ke depan? Supaya skornya optimal. Saya ingin lebih fokus belajar, lebih disiplin, dan ingin meningkatkan nilai saya. Ada alternatif kedua? Plan B-nya? Kalau misalnya saya nggak keterima, rencana saya ingin kuliah di UI, yaitu dengan jurusan Ilkom, Ilmu Komunikasi. Oke, semoga sukses. Terima kasih. Bulan Juni 2024 kamu sudah hijrah ke London. Amin. Terima kasih. Saya Deroberi Maiswara. Saya tuh program studinya atau jurusan kuliahnya tuh saya mau milih desain komunikasi visual atau DKV. Karena hobi saya jagonya di gambar. Nah terus saya tuh kuliahnya tuh ada 2 pilihan. Antara saya itu mau di kuliah di luar negeri di Massachusetts College of Art and Degree, atau enggak kalau saya ingin di Indonesia, saya di Bandung di ITB. Skor kamu saat ini berapa ya kira-kira? 7 Pak. 7. Ya. Apa yang harus dilakukan supaya skornya optimal di Juni 2024 nanti? Masih ada waktu 1 tahun. Saya rajin, tapi saya kurang rajin dalam belajar. Saya bisa ngerjain tugas semuanya dengan cepat, tapi saya susah. Mengikuti lebih banyak les dan akan belajar mandiri lebih giat di rumah. Ada kebiasaan-kebiasaan yang harus ditinggalkan nggak selama kelas 11 kemarin? Kebiasaan males-malesan sama telat masuk sekolah gitu Pak. Harus diperbaiki itu ya? Ya Pak. Oke. Ada plan B-nya nggak? Kalau tidak diterima di akuntansi UI, plan B-nya apa? Plan B-nya saya masuk ke akuntansi UI lewat jalur tes mandiri atau enggak yang internasional. Program internasional. Ya Pak. Oke. Semoga sukses. Terima kasih Pak. Saya Ravania. Untuk program studi yang saya inginkan adalah ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Untuk skor saya saat ini kemungkinan di kisaran 8 atau 9, dan untuk agar bisa optimal di angka 10, saya akan mengikuti lebih banyak lomba atau memaksimalisir nilai akademik. Seandainya ya target pertama yaitu ilmu komunikasi ya di FISIP UI berarti tidak tercapai, ada target kedua nggak? Tidak boleh loh hanya 1 target ya, harus ada target atau plan B ini, silahkan. Kemungkinan saya akan mau mengikuti tes mandiri di Universitas Undip, atau akan mengikuti tes mandiri SIMAK atau coba internasional. Oke, good. Semoga berhasil. Terima kasih, Kita tunggu Pak sampai Komar. Juni 2024 ya. Oke, makasih. Nama saya Danes dari kelas 12 IPS 1. Terus dari mana dulu nih Pak? Universitas apa program studi dulu Pak? Ya, program studinya Pak? Yang saya inginkan ya. Saya pengen jurusan arkeologi. Arkeologi di UI. Universitas Indonesia. Iya. Skor kamu saat ini berapa ya untuk meraih harapan itu? Saya saat ini 8. 8? Iya. Dan saya harus meningkatkan saya dalam belajar tes untuk masuk ke jurusan arkeologi di UI. Oke, Semangat. semoga sukses. Victory Juni 2024. Ya. Terima kasih. Pertemuan ini saya ingin mengawali kita semua berbagi pengalaman saat berlibur. Kalian nanti sebagian sudah bercerita tentang pengalaman berlibur dan apa makna yang bisa kalian ambil dari aktivitas ini. Dan saya juga punya pengalaman berlibur berupa hiking ke Merbabu, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian semuanya. Di usia saya yang tahun ini, bulan Mei yang lalu 55, saya ingin menunjukkan pada kalian bahwa saya masih mampu melakukan aktivitas fisik yang tidak mudah. Sampai ke puncak Merbabu dengan ketinggian 3145 tadi. Di puncaknya itu ada plang, meter di atas permukaan laut. Dengan topografi yang terjal sambil ambil gambar, dan ini sangat beresiko karena begitu kepleset di tempat-tempat yang tebingnya terjal, saya bisa jatuh ke jurang, selesai ya, mati saya. Nah, saya ingin pertama, kalau kalian pernah membaca buku, kalau di rumah ya,
ada perpustakaan pribadi orang tua kalian, coba cari. Jangan-jangan ada buku yang disebut sebagai judulnya The Adversity Question, karya Paul Stoll. Paul Stoll itu membagi manusia ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah manusia quitters, manusia yang menunggu, nggak kemana-mana, dia menunggu, pasif. Atau dalam istilah zaman now disebut sebagai manusia rebahan, makan, minum, main gadget, main games, dan sebagainya. Yang kedua, manusia campers. Manusia campers ini pernah melakukan pendakian, tetapi dalam perjalanannya dia menyerah karena kelelahan fisik, kemudian badai menerpa, tebing yang terjal. Akhirnya dia memilih untuk membangun tenda. Nah, dilalahnya dia asik terlena di tenda yang hangat itu, menikmati hidangan seperti yang tadi kalian tonton, hidangan yang dibuat oleh tim saya, tempe orek, kemudian oseng-oseng brokoli dan wortel, sosis, dan nasi uduk, ngopi tentu saja. Nah, para campers ini adalah orang-orang yang ketika sampai pada taraf tertentu pendakian, dia menyerah dan membuka tenda secara permanen. Ada lagi yang disebut para climbers. Climbers adalah orang-orang yang berupaya untuk mencapai puncak. Puncak ini dalam arti yang luas ya. Pendakian ini bukan hanya pendakian gunung, tapi pendakian cita-cita, harapan dan idealisme kalian. Nah, para climbers itu bukan orang-orang yang super, yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah putus asa, dan tidak pernah membangun tenda. Mereka juga sama seperti para quitters, para campers lainnya. Dia merasa lelah, merasa jenuh, terkadang putus asa dan membangun tenda. Tetapi ketika membangun tenda, dia tidak permanen stay di tenda ini. Suatu saat ketika stamina-nya sudah pulih, harapannya sudah berkibar kembali, dia gulung tendanya dan melanjutkan pendakian. Gitu ya. Nah, sekarang kalian refleksikan, sampai detik ini kalian termasuk kategori manusia apa? Quitters, generasi rebahan yang terlena oleh fasilitas yang diberikan orang tua, berbagai fasilitas yang memudahkan kalian, atau campers, pernah melakukan pendakian tapi suatu saat merasa lelah, membuka tenda dan stay permanen di tenda itu. Atau kalian para climbers yang tidak pernah lelah untuk mencapai puncak-puncak gunung, yang terus-menerus berubah. Ketika puncak gunung A sudah dicapai, dia beralih ke puncak gunung B, puncak gunung C, dan sebagainya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, puncak gunung itu bisa dimaknai secara luas. Misalnya, kira-kira puncak gunung di akhir masa studi kalian di SMA apa? Puncak gunung yang harus kalian raih. Coba siapa yang mau berkomentar? Muara atau garis finish kalian studi di SMA itu apa sih? Supaya kalian punya arah, kita harus menetapkan roadmap, mumpung ada waktu 1 tahun ke depan. Silahkan Bijan, menurut kamu puncak gunung akhir studi di SMA itu apa menurut kamu? Oke, ada 2 puncak tuh ya. Puncak pertama yang lebih rendah adalah lulus dari SMA Alizar dengan hasil yang optimal tentu saja, bukan hanya sekedar lulus. Karena ada beberapa kategori itu. Ada lulus dengan prestasi yang moncer, ada lulus yang prestasinya medium, moderat, biasa-biasa aja, dan ada lulus dengan bantuan berbagai pihak, lulus perjuangan ibarat. Saya berharap kalian semua lulus dengan prestasi optimal. Dan puncaknya adalah kalian diterima di berbagai perguruan tinggi sesuai dengan cita-cita kalian. Nah, oleh sebab itu dari sekarang harus dibuat roadmap, ya. Tolong dibuat roadmap. Sudah bertemu dengan wali kelas yang membahas tentang roadmap dan manajemen waktu? Sudah? Wali kelasnya siapa? Sudah bertemu ya? Pembahasan di wali kelas, membuat roadmap dan manajemen waktu. Dalam konsep saya disebut sebagai the beginning of the end, memulai di akhir. Kalian sekolah di SMA ini, termasuk di SMA Alizar, muaranya untuk apa sih? Muaranya atau puncak akhirnya adalah
untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di berbagai jenis perguruan tinggi, entah itu universitas, institut, sekolah tinggi maupun akademi. Ya kan? Itu puncaknya tuh. Nah, tentu saja tidak ada makan siang gratis. There is no free lunch. Ada harga yang harus dibayar. Semakin berkualitas perguruan tinggi yang ingin kalian tuju, silakan duduk. Tentu saja harganya semakin mahal. Saya ingin ingatkan ya, anak-anak lulusan SMA yang ingin masuk UI nanti di bulan Juni 2024, itu bukan hanya lulusan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta, tetapi juga dari berbagai pelosok Indonesia. Sehingga ketika kalian nanti masuk UI, saya doakan nanti masuk ke berbagai perguruan tinggi yang diidamkan, itu pasti ada sekian orang yang tersingkir. Kenapa? Karena kapasitas UI, IPB, ITB, Unpad, Gajah Mada tidak sebanding dengan peminatnya. Kalau peminat masuk UI misalnya 40.000, daya tampung UI 15.000, berarti ada berapa yang tersingkir? 40.000 dikurangi 15.000. 25.000 yang tersingkir. Kecuali kalau perguruan tinggi yang ada di Indonesia kapasitas atau daya tampungnya sama dengan peminat, apa yang terjadi, Fania? Jika kapasitas perguruan tinggi di Indonesia, terutama perguruan tinggi negeri yang bagus, itu sama dengan jumlah peminat, itu kira-kira apa yang terjadi? Kalau sama jumlah. Kalau sama? Tidak ada daya saingnya. Iya. Semuanya akan diterima dan kurang menarik kan, kurang menantang. Nah, di Indonesia antara kapasitas perguruan tinggi, terutama yang banyak peminatnya, itu dengan orang-orang yang ingin masuk ke perguruan tinggi itu jauh jomplang. Prediksi saya paling tidak kalau kalian masuk UI misalnya, itu ada sekitar 15 orang sampai 20 orang yang tersingkir. Nah, oleh sebab itu dari sekarang coba kalian merefleksikan, mengaca diri, berapa skor kalian saat ini dari rentang 1 sampai 10. Kalau misalnya masih 5, skor saya masih 5, apa belum optimal, karena selama 1 tahun belakang saya sibuk di OSIS dan saya juga kurang termotivasi. Saatnya mulai hari ini kalian menatap puncak gunung yang harus didaki, yaitu masuk ke perguruan tinggi yang kalian idamkan dan merancang strategi agar selamat sampai ke tujuan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar nanti di bulan Mei, bulan Juni, skor kalian optimal 10. Kalau sekarang masih 5, masih 6, masih 7, nanti 10 target. Tapi ingat, Vanessa nanti di bulan Juni, Juli skornya 10, itu bukan jaminan bahwa Vanessa pasti masuk ke perguruan tinggi yang diidamkan. Kenapa? Nanti akan bersaing dengan orang lain. Orang lain juga mungkin yang ada di depan finish udah 10 juga. Nah, tinggal siapa yang paling cepat menggeber sampai ke garis finish. Jadi jangan kegeeran kalian misalnya selalu yang terbaik di kelas kalian atau di sekolah ini nanti pasti diterima di UI. Tidak ada jaminan. Kenapa? Karena ada kemungkinan anak lain, pesaing lain jauh lebih bagus walaupun sama-sama skor 10. Nah, oleh sebab itu yang perlu kita lakukan adalah pertama, sekarang kalian dari sekarang ya, tidak ada waktu lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan proses pendakian mencapai puncak gunung tadi. Meraih atau melanjutkan ke perguruan tinggi yang kalian idamkan. Tolong disingkirkan seluruh aktivitas yang tidak berkaitan dengan itu, supaya tidak jadi beban. Kalau dalam proses pendakian saya membawa barang nih, barang-barang yang tidak dibutuhkan disingkirkan, supaya dalam proses pendakian beban di punggung saya berkurang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalian harus punya roadmap semester ini apa, semester depan apa, dan strateginya apa. Misalnya, satu di antaranya adalah mengikuti bimbel secara intensif. Kemudian ada jadwal-jadwal belajar baik personal maupun kelompok dan sebagainya. Sehingga nanti di bulan Juni dan Juli kalian mengacungkan tangan semuanya ya di angkatan ini, terutama anak-anak IPS. Victory. Kalian sukses lulus dari SMA Alizar dengan hasil optimal dan mencapai atau meraih perguruan tinggi yang kalian idamkan. Oke?
Mumpung masih ada waktu 1 tahun ke depan. Dan yang terakhir, saya ingin kalian berkomentar di channel saya yang barusan kita tonton. Kira-kira apa sih kesan kalian terhadap video itu? Dan yang poin yang kedua, tolong ditulis lagu apa yang saya nyanyikan selama mendaki itu. Perlu diulang nggak lagunya? Jangan buka Google dong, secara spontan aja. Climbing to the top, I'll tell you anything you want. You're on the planetary journey to a place beyond. You can climb the highest mountain, swim the deepest seas. The only thing that matters is you will find your place.